Polisi menangkap 2 pembunuh pengemudi taksi online yang jasadnya ditemukan di tol Jagorawi, Bogor, Jawa Barat. Bencana tanah longsor terjang 2 dusun di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. 16 rumah tertimbun longsor dan 2 orang warga meninggal dunia. Perjuangan 2 guru asal Luwu Utara berbuah manis saat memperjuangkan nasib guru honorer yang pendapatannya kecil. Sempat dipecat dan divonis bersalah, 2 guru itu mendapat rehabilitasi dari Presiden Prabowo. Tapi bagaimana sebenarnya kesejahteraan guru honorer? Nanti kami ulas. Mahkamah Konstitusi memutuskan polisi harus mengundurkan diri atau pensiun jika ingin menduduki jabatan sipil. Lalu bagaimana penerapan putusan MK ini? Akan kami ulas dalam dialog di Sapa Indonesia Pagi. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menargetkan kenaikan rasio pajak di kisaran 12% sampai 15% pada tahun 2029. Saat ini tax ratio masih mentok di 10%, bahkan dalam tren melorot. Padahal realisasi investasi terus naik, siapa yang berpotensi dibidik oleh pajak? Kompas Bisnis akan mengulasnya. Halo, selamat pagi. Sapa Indonesia Pagi kembali hadir mengisi ruang informasi Anda, saudara, sebelum menikmati akhir pekan besok. Saudara, di hari ini, hari Jumat 14 November 2025. Bersama saya Adisti Larasati. Dan saya Mario Sarong. Ada beragam informasi penting dan juga menarik untuk Anda simak. Salah satu yang menjadi sorotan adalah bagaimana Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk melarang polisi aktif untuk menduduki jabatan sipil. Tentu saja pemerintah memerlukan masa transisi untuk menjalankan putusan MK yang kemudian melarang polisi aktif untuk memegang jabatan sipil. Ada masa transisinya berapa lama begitu ya? Karena memang putusan MK ini mengikat begitu ya, dan harus dipatuhi. Kalau kita lihat ya, ada berbagai posisi yang diduduki oleh polisi aktif. Salah satunya adalah Ketua KPK, yakni Komjen Setio Budianto, kemudian juga ada Kepala Panca BNN. Putra Simanjuntak yang Lembaga Pertahanan Nasional, kemudian ada Kepala BNN, banyak juga ternyata ya BNPT, banyak juga ternyata yang menduduki jabatan-jabatan sipil. Nah, ini bagaimana? Apakah mereka harus pensiun atau kemudian mundur dari jabatannya? Betul, itu adalah salah satu alasan yang memang kemarin digugat di MK terkait dengan uji material tersebut. Dan memang hingga saat ini di mana beberapa jabatan yang sudah disebutkan oleh Adisti tadi itu sudah terbiasa dipimpin oleh anggota Polri. Dan apakah akan berdampak jika pada akhirnya nanti jabatan-jabatan ini tidak lagi diisi oleh anggota Polri? Apakah memang cara kerjanya, profesionalitasnya, ataupun kebiasaan-kebiasaan dalam pekerjaan tersebut akan berubah total atau tidak? Nah, ini yang kita patut pertanyakan ke depan. Sebenarnya tidak MK ini mengeluarkan keputusan final dan mengikat ini bukan hanya soal polisi yang dilarang untuk menduduki jabatan sipil. Sebelumnya Mario dan juga saudara, wakil menteri juga dilarang untuk menduduki jabatan sebagai komisaris. Nah, ini apakah ini benar-benar sudah bisa terlaksana dengan baik? Sudah terrealisasi atau tidak ya? Realisasi dengan baik, ini tentu saja nanti kita akan kawal dan kita akan bahas di Sapa Indonesia Pagi hari ini. Tapi saudara, sebelum sampai ke situ, kita ke informasi pertama dulu di Sapa Indonesia Pagi hari ini. Polisi menangkap 2 pelaku pembunuhan pengemudi taksi daring yang jasadnya ditemukan di tol Jagorawi, Bogor, Jawa Barat.
Inilah kedua pelaku yang ditangkap di Ciamis, Jawa Barat saat hendak kabur. Polisi bilang pelaku ini merampok dengan modus memesan taksi daring. Setelah menghabisi nyawa korban, pelaku kemudian membuang jenazahnya di Tol Jagorawi, tepatnya di kilometer 30. Polisi pun menyita barang bukti termasuk 1 unit mobil dan tali tambang. Pelaku berjumlah 2 orang sudah bisa diamankan. Tersangka inisial FS mengajak tersangka AH untuk merampok sopir taksi online. Jadi memang sudah ada niatan awal, kemudian dari pendalaman kemungkinan besar karena misalnya ekonomi. Dan dari hasil otopsi, jenazah sopir taksi daring yang ditemukan di Tol Jagorawi ditemukan ada luka benda tumpul di tubuh korban. Usai diotopsi, jenazah korban langsung diserahkan kepada pihak keluarga. Terfokus sama ini doang. Jenazah sudah dalam keadaan proses pembusukan dan ditemukan beberapa luka dan memar pada tubuh bagian luar. Dilakukan pengambilan sampel untuk pemeriksaan histopatologi forensik di Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri. Selanjutnya kami akan terus berkoordinasi dengan penyidik. Adapun jenazah selanjutnya telah dilakukan pemeriksaan jenazah dan diserahkan kepada keluarga pada hari itu juga. Kita ke informasi selanjutnya, saudara. Warga berhasil menangkap 3 pencuri telepon genggam pelajar di halte bus Transjakarta di Durensawit, Jakarta Timur, Kamis sore. Bener, iya itu pelakunya. Tadi anak sekolah bilangnya baju biru. Iya itu dia. Video amatir merekam saat warga beramai-ramai menangkap pencuri telepon genggam pelajar di halte bus Transjakarta Buaran. Para pelaku sempat berusaha melarikan diri dengan cara melompat dari halte bus menuju jalan raya. 3 dari 4 pelaku berhasil ditangkap warga. Usai kejadian, pelaku dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa. Nih, bener iya itu pelakunya. Tadi anak sekolah bilangnya baju biru. Kabur, ditolong sama Gojek ini yang nangkep tadi tuh, cuma dia orangnya nggak ada. Dia yang nangkep pertama. Jadi pas kejadian diambil HP-nya dia tuh terus nguntit itu si pelaku, makanya sampai ketahuan. Polisi melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi untuk mencari penyebab terbakarnya mobil pengangkut uang ATM di Jalan Trans Sulawesi Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Akibat kebakaran mobil pengangkut uang milik Bank BUMN pada Rabu kemarin, uang lebih dari 4 miliar rupiah hangus terbakar. Untuk mengusut peristiwa ini, Satreskrim Polres Polewali Mandar memeriksa sopir dan seorang polisi yang bertugas mengawal pengiriman uang. Polres Polewali Mandar juga meminta bantuan Puslapfor Polda Sulawesi Barat untuk pemeriksaan teknis mobil yang terbakar. Lakukan oleh TKP, kemudian kami melakukan permintaan keterangan terhadap saksi-saksi. Kemudian yang sopir atau driver yang membawa mobil tersebut. Untuk sementara kami meminta bantuan teknis dari lapor Polda Sulsel untuk melakukan pemeriksaan terhadap kondisi mobil tersebut untuk mengetahui sumber api dan penyebab. Informasi lainnya, saudara, bencana tanah longsor terjang 2 dusun di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Akibat peristiwa ini 16 rumah tertimbun longsor dan 2 warga meninggal serta 21 warga dinyatakan hilang. Upaya evakuasi dan pencarian terhadap korban hilang yang diduga tertimbun longsor kembali dilanjutkan tim SAR gabungan Jumat pagi ini setelah sebelumnya dihentikan pada Kamis malam. Pagi ini, Jumat 14 November 2025, tim SAR akan mengerahkan alat berat untuk mengevakuasi korban yang diduga masih tertimbun longsor.
Peristiwa longsor terjadi pada Kamis malam sekitar jam 20 waktu Indonesia Barat. Longsoran terjadi di tebing yang berada di atas permukiman warga di Dusun Tarukahan dan Dusun Cibuyut. Diduga tebing longsor dipicu akibat hujan deras yang terus mengguyur wilayah tersebut. Dalam peristiwa ini 16 rumah tertimbun longsor dan 2 warga meninggal serta 21 orang dinyatakan hilang. Tim SAR gabungan BPBD Kabupaten Cilacap hingga Kamis malam terus melakukan pencarian korban yang diduga masih tertimbun dengan peralatan sederhana. Data yang ada di kita ada sekitar 16 rumah yang tertimbun, termasuk warganya 30 orang yang tertimbun, tapi alhamdulillah sudah bisa terangkat 6 orang, 5 orang selamat dan 1 orang meninggal dunia. Jadi prediksi kami ini datanya juga masih dinamis. Prediksi kami malam ini masih ada sekitar 24 orang berarti yang tertimbun di longsoran ini di 2 dusun, yaitu Dusun Tarukahan sama Dusun Cibuyut ya, Desa Cibenying, Kecamatan Majenang. Untuk mengetahui kondisi terkini pasca longsor yang menerjang 2 dusun di Desa Cibenying, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, sudah ada jurnalis Kompas TV Bayu Nur Sasongko. Bayu, selamat pagi. Bagaimana kondisi terkini di lokasi longsor? Dan dari informasi yang Anda dapatkan, ada berapa korban yang meninggal hingga saat ini? Ya, selamat pagi Mario dan juga saudara. Pagi ini memang saya berada di lokasi longsoran yang menimbun sekitar 16 rumah warga ya di 2 dusun di Desa Cibenying, dan saat ini warga yang dinyatakan hilang masih dalam jumlah 21 warga, dan tim SAR gabungan dari BPBD Kabupaten Cilacap, Basarnas, TNI, Polri, dan para relawan tengah bersiap-siap untuk melakukan upaya pencarian dan evakuasi, dan diharapkan memang masih ada korban yang dinyatakan hilang ini masih selamat begitu, Rio. Ya, bagaimana dengan proses pencarian, Bayu? Apakah sampai saat ini masih terus berjalan dan ada berapa korban hilang yang masih terus dicari? Ya, memang saat ini tim SAR gabungan dan petugas itu masih melakukan persiapan, bersiap-siap. Dan korban yang dinyatakan hilang dan akan dilakukan pencarian sebanyak 21 orang. Dan petugas saat ini juga telah akan mengerahkan alat berat yang sudah disiapkan dan akan menuju ke lokasi material longsor dan untuk melakukan penggalian, dan juga tim SAR gabungan juga, para petugas juga telah membawa peralatan ya yang untuk penggalian dan pencarian di reruntuhan dan material longsoran yang cukup tebal ini, Rio. Oke, dan Bayu, apa yang sampai saat ini masih menjadi kendala dalam pencarian korban? Iya, mungkin yang menjadi kendala tim SAR gabungan adalah luasnya area longsoran dan tebal material longsoran, serta berpencarnya ya rumah-rumah warga yang tertimbun longsor saat ini, begitu ya. Oke, terima kasih atas laporannya jurnalis Kompas TV Bayu Nur Sasongko. Selamat bertugas kembali dan utamakan kehati-hatian. Saudara, informasi penting lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda. Perjuangan 2 guru asal Luwu Utara berbuah manis saat memperjuangkan nasib guru honorer yang pendapatannya kecil. Sempat dipecat dan divonis bersalah, 2 guru itu mendapat rehabilitasi dari Presiden Prabowo. Tapi bagaimana sebenarnya kesejahteraan guru honorer? Nanti kami akan ulas sesaat lagi. Mahkamah Konstitusi memutuskan polisi harus mengundurkan diri atau pensiun jika ingin menduduki jabatan sipil. Lalu bagaimana penerapan putusan MK ini? Kami juga akan mengulasnya dalam dialog di Sapa Indonesia Pagi.
Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, usai menetapkan selebgram Lisa Mariana dan seorang pria berinisial F sebagai tersangka kasus video asusila, penyidik Polda Jawa Barat belum menahan keduanya. Polisi membutuhkan pemeriksaan tambahan untuk melengkapi berkas perkara. Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Hendra Rohmawan bilang penyidik masih perlu memperbaharui keterangan ahli untuk melengkapi berkas perkara sebelum dilimpahkan ke kejaksaan. Usai pemeriksaan ahli, penyidik tidak menutup kemungkinan akan menahan Lisa. Pemeriksaan terhadap Lisa dan F sudah cukup dilakukan. Jadi untuk Lisa ini kami ternyata masih perlu update kembali terkait dengan saksi ahli yang harus kita periksa untuk memenuhi unsur sehingga kita juga meyakinkan ini kepada jaksa. Dan untuk yang bersangkutan sendiri sudah cukup untuk pemeriksaannya baik saudari LM maupun juga V alias Tatu ya, itu sudah kita lengkapi dan semoga nanti dalam waktu dekat kita akan rilis secara lengkap lagi. Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Keraton Kasunanan Surakarta, Jawa Tengah memanas pasca mangkatnya Pakubuwono ke-13. Perebutan tahta terjadi antara dua kubu yang sama-sama mengklaim sebagai Pakubuwono ke-14. Beredar video putri tertua Pakubuwono ke-13 GKR Timur Rumbai yang berteriak di kala pertemuan di dalam Keraton Kasunanan Surakarta pada Kamis siang. Pertemuan ini digelar Lembaga Dewan Adat sebagai langkah suksesi pasca mangkatnya Pakubuwono ke-13. Sementara di dalam sasana Handrawina terlihat KGPH Hangabehi, putra tertua Pakubuwono ke-13 dinobatkan menjadi Pakubuwono ke-14. Padahal Saudara, sebelumnya putra mahkota KGPH Purbaya sudah menyatakan diri sebagai penerus ayahnya. Di hadapan para wartawan, KGPH Hangabehi yang dinobatkan menjadi Pakubuwono ke-14 belum bisa berkomentar banyak. Ada dualisme kepemimpinan di Keraton Solo sendiri nanti akan seperti apa? Saya belum bisa menjawab. Pokoknya sabar dulu, tak support dan doanya. Yang penting kelangsungan keraton berjalan lebih baik untuk ke depan. Ya. Sedih saja Gusti Mangkubumi bisa berkhianat dengan kami putra-putri, kakak-kakak dan adik-adiknya. Itu saja yang saya sesalkan. Maksud khianat itu seperti apa sih? Apakah sebelumnya memang sudah setuju dengan Gusti Purboyo sebagai... Kan kami sudah bicara. Kan kami sudah berbicara. Sebelumnya kan kami sudah bicara, bahkan kami sudah di hadapan Gubernur Bapak Respati dan Bapak Gibran, kami kan sudah berbicara. Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Presiden Prabowo Subianto memberikan rehabilitasi kepada dua guru SMA Negeri 1 Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Dua guru ini sebelumnya dipecat jelang masa pensiunnya karena keputusan bersalah dari Mahkamah Agung terkait dugaan pungutan dana Komite Nasional. 4 November 2025, masa guru mendatangi gedung DPRD Luwu Utara setelah putusan pemberhentian terhadap dua guru asal Luwu Utara, yakni Abdul Muiz dan Rasnal. Keduanya menerima surat keputusan pemberhentian sebagai ASN buntut dugaan pungutan dana Komite Nasional. Keduanya mengusulkan ke komite sekolah agar orang tua murid memberikan sumbangan sukarela sebesar Rp20.000 per siswa untuk membantu 10 guru honorer yang tidak menerima gaji kala itu. Usul itu sendiri sudah disetujui oleh orang tua murid. Kedua guru kemudian dijatuhi hukuman 1 tahun penjara dan diberhentikan dari pegawai negeri sipil karena kasus tersebut. Vonisnya itu lepas. Yang mana itu lepas itu beda dengan bebas. Kalau bebas itu terbukti tidak berbuat. Ini terbukti berbuat tapi tidak bermakna pidana. Ya, itu lepas. Dikasasi apa? Dikasasi itu dituduh dipersalahkan menerima gratifikasi. Ya, yang mana itu gratifikasi di situ karena ada insentif pada tugas-tugas tambahan.
wali kelas, pengelola lab, wakasek. Berarti saat itu kita dituntut dan itu tidak pernah muncul di persidangan sebelumnya itu. Usai mendapatkan dukungan dari berbagai kalangan, nasib kedua guru di Luwu itu pun sampai ke Presiden Prabowo Subianto. Usai pulang dari kunjungan kenegaraan Kamis dini hari, Presiden menandatangani surat rehabilitasi untuk Abdul Muiz dan Rasnal. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi bilang, rehabilitasi ini untuk mengembalikan nama baik kedua guru. Selama 1 minggu terakhir ini berkoordinasi dan minta petunjuk kepada Pak Presiden dan yang mengambil keputusan menggunakan diri sebagai Presiden untuk memberikan rehabilitasi kepada dua orang guru dari SMA 1 Utara. Harapan ini dapat mengembalikan nama baik beliau berdua apapun yang sudah terjadi. Dengan terbitnya surat rehabilitasi untuk Abdul Muiz dan Rasnal, pemerintah secara resmi mengembalikan nama baik, kehormatan, dan seluruh hak profesional keduanya. Tim Liputan Kompas TV. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara atau Ditjen Badil Miltun, Mahkamah Agung Republik Indonesia menyelenggarakan rapat koordinasi teknis untuk lingkungan peradilan militer dan peradilan tata usaha negara. Acara ini digelar dengan tema peradilan militer dan peradilan tata usaha negara selaras dan berintegritas. Kegiatan dibuka dengan pemaparan dan pembinaan dari Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, Badil Miltun MA. Agenda rakornas ini dihadiri Ketua, Kepala, dan Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding serta Pengadilan Tingkat Pertama di Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Dirjen Badil Miltun, Agung Yono Nugroho menjelaskan rapat koordinasi teknis digelar dalam rangka mengevaluasi dan memonitoring beberapa permasalahan. Maksudnya adalah rakornas ini dalam rangka mengevaluasi dan memonitoring beberapa permasalahan yang terjadi di Santer. Dengan adanya berbagai laporan permasalahan tersebut, kita akan pecahkan bersama. Sehingga akan ditemukan jalan keluar yang terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan hasil rakornis akan kita sharing, kita sebarkan ke seluruh satker untuk dipedomani bagi pelaksanaan kegiatan tahun anggaran tahun depan. Sedangkan di TEK, kita menyelenggarakan beberapa bimbingan teknis untuk meningkatkan kualitas pengetahuan para hakim dan para aparatur pengadilan di lingkungan peradilan militer dan tata usaha negara. Ini semua upaya ini adalah sebagai sarana Direktorat Badil Miltun untuk meningkatkan kinerja seluruh satker di lingkungan Badil. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Iswan Erwin mengatakan kegiatan ini rutin dilaksanakan setiap tahun. Namun tahun ini ada keterlibatan Ketua Kepala Pengadilan Tinggi tingkat banding maupun tingkat pertama. Menurut Iswan, tujuan dari kegiatan ini antara lain untuk harmonisasi antara kegiatan teknis dengan administrasi, antara kepaniteraan dengan kesekretariatan. Untuk tahun ini ada sedikit perbedaan, bahwa yang dilibatkan untuk rakernas tahun ini seluruh Ketua Kepala Pengadilan tingkat banding maupun tingkat pertama. Yang dibahas adalah pertama adalah masalah teknis dan juga masalah administrasi. Jadi penekanan dari Pak Dirjen tadi ya bahwa tujuan dari rakornis ini antara lain yaitu harmonisasi antara kegiatan teknis dengan administrasi, antara kepaniteraan dan kesekretariatan. Bimbingan teknis digelar untuk meningkatkan kualitas pengetahuan hakim dan aparatur pengadilan di lingkungan peradilan militer dan peradilan tata usaha negara. Rapat koordinasi teknis dan bimbingan teknis digelar selama 3 hari, mulai Selasa 4 November hingga 6 November 2025. Alexander Blegur, Kompas TV, Bekasi, Jawa Barat. Saudara, perjuangan dua guru asal Luwu Utara
berbuah manis saat memperjuangkan nasib guru honorer yang pendapatannya kecil, sempat dipecat dan divonis bersalah. Dua guru itu kini mendapat rehabilitasi dari Presiden Prabowo. Tapi bagaimana sebenarnya kesejahteraan guru honorer? Nanti kami akan ulas sesaat lagi. Saya Disti Larasati masih menemani Anda dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, polisi tidak menahan Roy Suryo CS usai diperiksa dalam kapasitasnya sebagai tersangka terkait dengan dugaan tuduhan ijazah palsu Joko Widodo. Ketiga tersangka diperiksa selama lebih dari 9 jam terkait dugaan pencemaran nama baik dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Dirkrimum Polda Metro Jaya, Kombes Iman Imanuddin menyatakan ketiga tersangka tidak ditahan karena mengajukan ahli dan saksi yang meringankan. Pemeriksaan sudah selesai dilakukan untuk sementara waktu. Para tersangka sudah memberikan keterangannya. Setelah ini kepada ketiga tersangka kami perbolehkan untuk kembali ke rumahnya masing-masing. Kenapa demikian? Karena ketiga tersangka mengajukan ahli dan saksi yang meringankan. Tentunya dalam hal ini kami sebagai penyidik harus menjaga keseimbangan keterangan dan informasi sehingga proses penegakan hukum ini adil dan berimbang. Kita beralih ke informasi lain, saudara. Perjuangan dua guru asal Luwu Utara berbuah manis saat memperjuangkan nasib guru honorer yang pendapatannya kecil. Sempat dipecat dan divonis bersalah. Dua guru itu mendapat rehabilitasi dari Presiden Prabowo Subianto. Presiden Prabowo Subianto memberikan rehabilitasi kepada dua guru SMA Negeri 1 Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Dua guru ini sebelumnya dipecat jelang masa pensiunnya karena keputusan bersalah dari Mahkamah Agung terkait dugaan pungutan dana Komite Nasional. Pungutan sebesar Rp20.000 per bulan dikenakan kepada orang tua murid SMA Negeri 1 Luwu Utara untuk menggaji 10 guru honorer di SMA tersebut. Vonisnya itu lepas. Yang mana itu lepas, ya lepas itu beda dengan bebas. Kalau bebas itu terbukti tidak berbuat. Ini terbukti berbuat tapi tidak bermakna pidana. Ya, itu lepas. Dikasasi apa? Dikasasi itu dituduh dipersalahkan menerima gratifikasi. Ya, yang mana itu gratifikasi di situ karena ada insentif pada tugas-tugas tambahan, wali kelas, pengelola lab, Wakasek. Berarti saat itu kita dituntut korupsi. Dan itu tidak pernah muncul di persidangan sebelumnya itu. Nasib miris guru honorer bukanlah cerita baru di negeri ini. Kasus di Luwu hanyalah bagian kecil dari cerita perjuangan keras namun gaji yang tak setimpal yang harus diterima guru honorer. Di Sika, Nusa Tenggara Timur, seorang guru honorer bernama Vincentia Ervina Taluma harus berjalan kaki sejauh 6 km setiap hari untuk bisa sampai di sekolah di Kampung Wair Bukang, Dusun Wodong, Desa Wair Terang, Kecamatan Waikete. Terus kita mendaki, melewati batu-batu, melewati kayu. Kenapa sampai ibu masih tetap bertahan? Karena memang sayangkan kalau kita tinggal di rumah juga buat apa. Terus sudah punya ijazahnya juga dari S1 PGSD, jadi lebih baik kita manfaatkan kita punya ijazah itu, terus ya hanya ingin mencerdaskan anak-anak bangsa. Di tengah segala upayanya, Ervina hanya digaji sebesar Rp300.000 per bulan. Demi memenuhi kebutuhan sehari-hari, dia pun mencoba menambah penghasilan dengan berjualan sembako. Lalu sampai kapan guru honorer di negeri ini dipandang sebelah mata? Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, Presiden Prabowo Subianto memberikan rehabilitasi kepada dua guru SMA Negeri 1 Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Keduanya dipecat karena membantu upah 10 guru honorer di sekolah tersebut.
Saudara, nasib miris guru honorer bukanlah cerita baru di negeri ini. Sebenarnya apa saja yang bisa dilakukan untuk mengupayakan kesejahteraan mereka? Saudara, sebenarnya kami akan mencoba menghubungi Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia, Fahriza Marta Tanjung. Selamat pagi Pak Fahriza, bisa mendengar suara Adisti di studio? Bisa Mbak Adisti. Selamat pagi Pak Fahriza. Selamat pagi Mbak. Ya, Pak Fahriza, ini Bisa kan kalau terdengar suara saya? Iya, oke. Pak Fahriza, ini kan kalau kita lihat ya, dari dua cerita di Luwu dan juga Sika, Nusa Tenggara Timur, begitu miris sekali nasib guru honorer di negeri ini. Jadi sebenarnya berapa kisaran gaji guru honorer di Indonesia, Bapak? Ya, terima kasih Mbak ya. Kalau dari pengalaman kami selama melakukan advokasi guru dan juga pengalaman dari anggota-anggota kami ya, gajinya memang sangat variatif ya, tergantung pada anggaran yang tersedia di sekolah masing-masing dan juga sumber dana cuma 300.000 per bulannya gitu. Dari berapa juga Pak? ada yang memang 300.000 Mbak, dari 300 ribuan. 300.000 satu bulan? Iya, bulan, dan itu kadang-kadang juga tidak dibayarkan per bulan ya, tergantung sumber dana yang ada. Kalau dia memang dari sumber pendanaannya dari bos, ya tergantung pada cairnya bos gitu ya. Artinya kalau di periode-periode sebelumnya memang bos itu kan cair, tapi memang tapi kadang-kadang juga bisa jadi tidak tepat waktu, terutama di awal semester ya. Misalnya untuk semester 1 yang biasanya berlangsung dari bulan 6 sampai bulan 12 itu bisa jadi sampai bulan 9 kadang baru cair bosnya. Artinya gaji di bulan 6 sampai bulan 9 baru akan dibayarkan di bulan 9, seperti itu Mbak. Oke, jadi kisarannya gaji honorer seorang pendidik guru begitu ya di wilayah Indonesia ini mulai dari Rp300.000 dan paling besar biasanya berapa Pak? Mungkin bisa jadi sampai 1.500.000 gitu ya. Berapa Pak? 1.500.000 Mbak. 1.500.000 itu biasanya sesuai dengan wilayah atau seperti apa Pak? Kalau kita lihat kan salah satu guru di Sika Nusa Tenggara Timur bahkan harus menempuh perjalanan ke sekolah berjalan kaki 6 km. Apalagi di wilayah-wilayah 3T di Indonesia begitu. Apakah gaji guru di sana jauh lebih besar atau seperti apa Pak di gaji honorer di sana? Iya, saya kira kalau persoalan gaji kan tentu tergantung pada jumlah dana bos yang diterima ya, karena memang kan kalau dia guru honorer di sekolah negeri kan guru sekolah negeri itu kan tidak diperbolehkan untuk memungut biaya dari siswanya gitu. Nah jadi sangat tergantung dengan jumlah siswa Mbak gitu. Dan cenderung kan kalau kita lihat di sekolah-sekolah yang terpencil itu kan justru jumlah siswanya sangat sedikit gitu kan. Jadi akibatnya memang gaji yang akan dibayarkan kepada guru juga jumlahnya tentu sangat kecil gitu kan. Nah kemudian juga memang sebenarnya sudah ada tunjangan khusus ya, tunjangan khusus ini diberikan pada guru-guru yang memang berada di daerah 3T tadi, tapi kadang-kadang persoalannya guru-guru yang di daerah 3T, apalagi guru honorer itu, mereka tidak punya SK dari pemerintah daerahnya gitu kan. Kadang-kadang kan ini diangkat oleh komite sekolah untuk menutupi kekurangan guru gitu. Jadi mereka tidak memungkinkan untuk memperoleh tunjangan khusus gitu. Akibatnya mereka hanya menerima honorer dari dana bos tadi
gitu. Sementara untuk dana BOS bagi sekolah-sekolah negeri untuk honorernya itu sekarang maksimal hanya bisa dialokasikan sebesar 20% dari anggaran dana BOS itu. Gitu. Oke, jadi guru honorer itu ada guru honorer yang juga tidak memiliki SK ya Pak ya? Apa sebenarnya yang menjadi kesulitan guru honorer tanpa SK ini untuk memperoleh SK dari pemerintah provinsi atau pemerintah daerah setempat di sana sebenarnya? Apa yang menjadi hambatannya Pak sebenarnya? Ya saya kira persoalan ini ya, konsekuensi yang mungkin akan timbul ya dari pemberian SK oleh pemerintah daerah gitu ya. Misalnya konsekuensi bahwa mereka akan punya kemungkinan ya untuk diangkat misalnya untuk jadi ASN seperti itu gitu Mbak. Dan juga punya konsekuensi bahwa pemerintah daerah berkewajiban untuk memberikan tambahan honorer ya dari apa yang sudah diterima sebelumnya gitu. Jadi karena enggan untuk memberikan SK pengangkatannya seperti itu Mbak. Oke, Pak, kita juga ingin tahu sebenarnya untuk besaran gaji para guru honorer ini kan siapa yang menentukan? Kalau misalkan guru honorer ini dari dana BOS begitu ya, tapi kemudian kalau yang punya SK itu dari pemerintah begitu. Jadi sebenarnya besaran gaji ini ditentukan oleh pemerintah daerah sendiri atau seperti apa aturannya? Kalau memang tergantung pemerintah daerah ya Mbak, tergantung pemerintah daerah. Kalau memang pemerintah daerah menganggarkan atau mengalokasikan dana, tentu mereka akan memberikan tambahan. Tapi kalau kemudian itu dari dana BOS tadi, ya tentu itu Mbak, tergantung pada jumlah siswanya gitu, karena kan pengalih jumlah dana BOS yang diterima itu kan tergantung dengan jumlah siswa gitu Mbak. Jadi memang sangat tergantung gitu, tidak ada semacam standar khusus gitu ya, tidak ada semacam standar khusus bagaimana untuk menentukan kemudian berapa besaran jumlah honor yang diterima. Oke, saya ingin tahu itu artinya banyak sekali guru honorer di seluruh Indonesia saat ini belum bisa mencapai kata kesejahteraan. Iya, betul. Karena memang kalau kita kembali ke Undang-Undang Guru dan Dosen, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, sebenarnya kan kita sudah ada aturannya bahwa penghasilan guru itu idealnya itu adalah di atas kebutuhan hidup minimum. Pada saat Undang-Undang Guru dan Dosen ini diundang-undangkan, itu pada tahun 2005 mungkin ini mengacu pada standar penggajian di Undang-Undang Ketenagakerjaan gitu Mbak. Tapi memang sampai dengan hari ini setelah undang-undangnya berusia hampir 20 tahun, standar kebutuhan hidup minimum Oke, sayang sekali saya tidak bisa mendengar secara utuh audio dari Pak Fahriza, tapi yang pasti kita berharap tentu saja di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto ini pemerintah bisa lebih perhatian lagi kepada guru honorer, apalagi tadi Pak Fahriza mengatakan bahwa guru honorer hanya diberikan gaji begitu mulai dari Rp300.000 dan masih jauh dari kata layak, apalagi kalau kita lihat guru itu merupakan pahlawan tanpa tanda jasa. Pak Fahriza, terakhir Pak Fahriza, Presiden Prabowo Subianto ini kan mengalokasikan gaji guru dan dosen di 2026, angkanya tidak main-main ya, 170 triliun lebih begitu ya alokasi anggarannya. Apa yang ingin Anda sampaikan selaku mewakili guru di Indonesia kepada pemerintah pusat agar pemerintah pusat bisa lebih memberikan perhatian kepada guru honorer di Indonesia? Jadi kalau persoalan besar yang dianggarkan oleh pemerintahan Prabowo pada saat ini, saya kira itu kan memang sudah dianggarkan juga pada
periode tahun-tahun sebelumnya gitu ya, karena itu kan memang khusus untuk khusus untuk yang guru-guru PNS gitu. Dan juga untuk itu kan memang akan ada bantuan subsidi upah ya di guru-guru honorer itu yang angkanya kemarin di tahun 2025 itu. Namun kan kita belum tahu skemanya seperti apa, karena di tahun 2025 itu yang 300.000 itu hanya untuk 7 bulan gitu. Nah, jadi terkait dengan persoalan apa yang kita harapkan dari pemerintahan Prabowo ini, sesuai dengan aspirasi kita nomor 4 dari Presiden Prabowo itu, kita harapkan bahwa kenaikan gaji bagi guru dan dosen itu tidak hanya menyentuh pada guru-guru PNS gitu ya, tapi juga menyentuh pada guru-guru honorer juga dan guru-guru swasta gitu ya, agar pemerintah bisa menetapkan gitu ya standar gaji atau standar upah bagi guru-guru yang lain, seperti itu Mbak. Ya gitu. Oke, harus ada penerapan standar bagi guru, tidak hanya bagi guru ASN tapi juga guru honorer dan juga guru swasta, agar para pendidik ini bisa mencapai kata kesejahteraan, apalagi untuk Astacita Indonesia Emas mendatang. Terima kasih Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia Fahriza Marta Tanjung telah bergabung bersama kami. Sehat selalu Bapak. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, terima kasih Mbak Adistia. Saudara, Mahkamah Konstitusi memutuskan polisi harus mengundurkan diri atau pensiun jika ingin menduduki jabatan sipil. Lalu bagaimana penerapan putusan MK ini? Akan kami ulas dalam dialog di Sapa Indonesia Pagi bersama Mario Saro. Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Putusan ini membuat polisi harus mengundurkan diri atau pensiun jika ingin menduduki jabatan sipil. Dalam putusan yang dibacakan di Gedung Mahkamah Konstitusi pada Kamis siang, Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur bilang, Pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Polri punya substansi yang sama dengan Pasal 10 ayat 3 TAP MPR, yakni menegaskan anggota Polri hanya dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri. Secara substansial, kedua ketentuan tersebut menegaskan satu hal penting, yaitu anggota Polri hanya dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. Artinya, apabila dipahami dan dimaknai secara tepat dan benar, tanda kutip mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh anggota Polri untuk menduduki jabatan di luar kepolisian. Amar putusan mengadili 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan prase atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri dalam penjelasan pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 2, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Menanggapi putusan MK, Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho bilang Polri menghormati putusan MK dan akan menindaklanjuti serta mengkaji putusan itu. Atas putusan tersebut tentunya Polri akan menghormati semua putusan yang sudah dikeluarkan, dan saat ini Polri masih menunggu hasil resminya seperti apa, kemudian nanti akan dilaporkan kepada Bapak Kapolri, kemudian kita secara langsung akan menyampaikan tentang hasil putusan tersebut yang sudah diputuskan oleh MK pada hari ini. Tapi yang pasti bahwa kami belum menerima putusannya sampai dengan saat ini, tetapi polisi selalu akan menghormati putusan yang sudah ditetapkan oleh pengadilan. Sejumlah perwira tinggi Polri menduduki jabatan di luar kepolisian seperti kementerian dan lembaga. Di antaranya Komjen Ketut Suwardana, Irjen Kementerian P2MI, Komjen Joko Purwanto, Irjen Kementerian Kehutanan, Komjen M. Iqbal, Sekjen DPD RI, Komjen Puji Prasetyo Hadi, Irjen Kementerian ATR BPN, hingga Irjen Soni Sanjaya, Wakil Kepala BGN.
Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan putusan MK bersifat final dan mengikat, sehingga putusan itu adalah putusan akhir yang harus diterapkan. Jadi kita pelajari kan, tapi sebagaimana namanya putusan MK itu kan final and binding. Berarti pasti akan dijalankan gitu, Mas? Ya, iyalah sesuai aturan kan seperti itu. Akan meminta pejabat tersebut mundurkan diri dari Kementerian Lembaga Bapak yang polisi. Iya kan, kalau aturannya seperti itu kan. Sebelumnya, gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri diajukan dua advokat Samsul Jahidin dan Christian Adrianus Siite. Keduanya menilai undang-undang tersebut multitafsir dan berpotensi terjadi penyalahgunaan kekuasaan pada penegak hukum. Tim Liputan, Kompas TV. Putusan MK sudah keluar dan bukan untuk diperdebatkan karena sifatnya final dan mengikat. Kami akan ulas bagaimana penerapan putusan MK terhadap larangan polisi aktif di jabatan sipil bersama penasihat ahli Kapolri Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi. Selamat pagi Pak Arianto. Selamat pagi Pak Mario Pak di studio. Terima kasih Pak Arianto sudah bergabung di Dialog Sapa Indonesia Pagi dan juga pengamat kepolisian ISES Bambang Rukminto. Selamat pagi Mas Bambang. Pagi. Mario. Terima kasih Mas Bambang dan Pak Arianto sudah bergabung di Dialog Sapa Indonesia Pagi pada hari ini. Saya duluan ke Pak Arianto. Pak Arianto, Pak Kapolri sudah memberikan tanggapan terkait dengan putusan MK ini atau belum Pak? Kalau saya belum dengar Pak Kapolri ya, tapi yang saya dengar baru Kadif Humas saja itu. Ya. Dan saya kira ya udah pasti Pak gitulah tanggapannya, itu kan final and binding ya. Ya. Berarti kita harus melaksanakan perintah undang-undang. Bagi saya sebagai polisi ya, apalagi polisi itu dilihat kan apakah polisi itu sebagai lembaga, organ, atau polisi itu orang-orangnya, petugas polisinya atau fungsinya. Ya. Itu saya lebih menyoroti pada itunya. Kalau dari putusan ini saya lihat nanti saya akan memberikan tanggapan ya. Polisi itu adalah, kalau menurut Tribrata ya, pedoman hidup polisi itu adalah satu, abdi utama daripada nusa dan bangsa. Artinya sebagai abdi ya, pelayan masyarakat. Dua, negara yang utama, warga negara teladan. Artinya memberikan contoh keteladanan dalam mematuhi undang-undang. Yang ketiga, wajib menjaga ketertiban pribadi daripada itu profesionalisme kayak gitu. Jadi dengan adanya keputusan seperti ini, kemudian polisi tidak boleh di luar itu kalau tidak pensiun, itu tidak ada pengaruhnya apa-apa bagi kami, menurut saya ya. Karena sebagai dulu ketika kita masuk dari polisi pun sudah ngomong Pak, saya siap ditempatkan di mana-mana gitu. Jadi itu udah tekad kami itu sebagai di dalam Tribrata ada di situ juga gitu. Ya. Tidak pengaruh. Oke. Pak Arianto, tapi kan kita melihat mekanismenya selama ini, kalau dari kemarin pada saat sidang di Mahkamah Konstitusi, saksi ahli mengatakan bahwa ada 4.000 jabatan yang ditempati oleh polisi di jabatan sipil tersebut. Jika memang pada akhirnya ini harus kembali semua ke institusi, akan ditempatkan di mana 4.000 ini? Oh, kalau saya sih nggak bingung Pak, itu polisi itu masih kurang orang banyak. Contohnya bahwa polisi itu kurang petugas yang banyak ya. Sekarang polisi kan dinilai negatif itu. Iya. Ya kan, citranya kurang baik. Nah, sekarang polisi kan lagi dituntut untuk memperbaiki diri. Itu butuh para petinggi-petinggi yang hebat untuk memperbaiki polisi kan. Iya. Untuk transformasi itu, saya kemarin mengajukan perbaikan polisi seluruh Indonesia itu dengan cara melaksanakan perbaikan poin-poin yang dikurangi itu yang dinilai negatif. Karena kemarin ada 9 poin itu. Perbaikan di bidang pelayanan, pengawasan, kemudian hedonis, di bidang impunitas, kemudian apalagi banyak, ada 9 poin yang harus diperbaiki itu. Itu membutuhkan seorang pengawas ya. Bagaimana cara merubah itu kan gitu. Karena kita merubah 460.000 orang kan Pak. Gitu. Ya. Berarti menurut Anda ini lebih ini ya, bagus sebenarnya untuk reformasi di tubuh Polri untuk citra yang lebih baik, kinerja yang lebih baik ya. Kalau ditinjau dari lembaga polisi, menurut saya dengan pengembalian ke polisi kembali, kita nggak akan bingung itu ditaruh di mana, karena sekarang ini kebetulan polisi lagi membutuhkan para petinggi-petinggi ataupun pejabat yang hebat-hebat untuk memperbaiki polisi. Jadi itu malah menurut saya itu mempercepat proses
daripada transformasi polisi yang diharapkan oleh rakyat itu. Oke. Sementara ini ya gitu. Jadi. Ya. Oke. Saya ke Mas Bambang. Mas Bambang, bagaimana Anda melihat dari kata Pak Arianto, ini sesuatu yang baik sebenarnya untuk kinerja polisi ke depan. Polisi membutuhkan orang-orang profesional untuk memperbaiki polisi sendiri. Harapannya memang demikian ya. Tapi kalau kita melihat di struktur kepolisian ini jabatan-jabatan itu kan terbatas. Misalnya terkait dengan pengisian bintang 3. Ini kan hanya sekitar 6 orang saja gitu loh. Wakapolri, Irwasum, Kabintelkam, Kabarreskrim, Lemdikpol, Kabarkam, terus kemudian Astama-op, Astama-Arena dan Korbimob gitu loh. Sementara bintang-bintang 3 yang lainnya kan bertebaran di instansi-instansi pemerintah. Kalau kemudian ini ditarik, tentu akan banyak bintang 3 yang akan menganggur, tidak bisa mengisi jabatan itu gitu. Non jabatan berarti ya? Bagaimana Mas? Non jabatan. Kalau ditarik. Non job artinya seperti itu. Belum lagi terkait dengan inflasi kombes yang seringkali muncul. Artinya memang selama ini ada problem terkait dengan manajemen SDM di tubuh kepolisian. Pengembangan organisasi ini dibaca hanya sekedar menyebarkan personil di lembaga-lembaga atau kementerian atau lembaga yang lain, dan ini ternyata keputusan MK kemarin kan menganulir itu semua. Makanya memang ini nanti akan memunculkan semacam tsunami ya di tubuh kepolisian terkait dengan baliknya para jenderal ke tubuh Polri gitu. Tapi kalau di level fungsional, level perwira menengah, bintara dan tamtama yang juga dari 4.300 itu ada sebagian besar dari perwira menengah ke bawah. Ini tentu akan sangat memberikan darah segar karena mereka sudah keluar, tentunya wawasan kompetensi mereka juga berubah. Ini harapannya bisa memberikan masukan-masukan kepada internal kepolisian. Yang menjadi problem memang nanti di level atas, di bintang-bintang ini semakin bertaburan di Polri karena tidak punya jabatan seperti itu. Mas Bambang, berarti menurut Anda dengan misalkan kembali dan juga non-job pada akhirnya, menurut Anda lebih baik pensiun sebagai anggota Polri untuk perwira tinggi ini atau tetap kembali aja dengan menerima konsekuensi tersebut? Itu kembali kepada pilihan masing-masing ya. Kalau memang mereka memiliki passion terkait dengan job di kementerian atau lembaga, bisa mengundurkan diri, kemudian melakukan alih status, itu bisa saja seperti itu. Dan tentunya ini akan menjadi positif juga bagi Polri karena tidak perlu menampung mereka kembali ke Polri karena tentu ini akan mengganggu juga ritme di internal seperti itu. Pak Arianto, bagaimana dengan frasa tsunami kalau kembali lagi ke institusi Polri? Akan ada banyak perwira tinggi yang mungkin saja non-job juga. Non-job gitu kan ya. Itu kan kalau Pak Bambang kan di luar Polri, jadi nggak ngerti apa yang terjadi di internal. Saya itu sehari-hari kan ngelihat bagaimana kinerja Polri itu ya kan. Jadi di Polri ini seandainya mereka itu para bintang 3 itu kan job tinggi gitu ya. Misalkan dikembalikan ke polisi, memang secara struktural nggak ada, kelihatannya kemudian kan nggak ada kerjaan kan gitu kan. Tapi secara kenyataannya saya bilang polisi butuh para petinggi-petinggi yang berandal ya, yang bisa memperbaiki polisi itu tadi, terutama untuk transformasi ini ya. Ini menurut saya sangat butuh banyak. Soalnya gini ya, untuk mentransformasi polisi itu Pak, itu kita butuhnya apa? Merubah perilaku yang di lapangan, 460.000 orang. Merubah perilaku itu ada berapa poin yang harus dirubah? Jadi ada 9 ya. Di setiap poin itu saya hitung karena saya bikin buku petunjuknya itu ada 10 poin itu. Nah, untuk merubah poin-poin itu kan dibutuhkan nomor 1 ya, petunjuk ke lapangan supaya dibaca semua orang apa yang harus dikerjakan dan tidak. 1 itu ya. Jadi itu petunjuknya harus disempurnakan dulu supaya itu betul-betul bagus. Ini butuh kan gitu kan perancang. Kemudian pelaksanaan di lapangan, bagaimana mensosialisasikan, bagaimana mengevaluasi, bagaimana cara menindak pelanggaran
dan bagaimana cara mengevaluasi. Itu bukan butuh seorang yang nggak apa-apa itu. Oke. Kalau memang mau kerja, masih banyak kerjaan di Tapi mau ditempatkan di mana, Pak? Kalau misalkan pada akhirnya kembali, mau ditempatkan kemana sebenarnya? Apakah masih ada? Itu tadi sebagai pengendali daripada setiap butir-butir perubahan yang akan disampaikan. Berarti ada jabatan baru yang dibuat atau pos yang dibuat baru untuk mengisi? Iya, harus ada. Kan di dalam polisi itu kan ada tugas rutin, ada satgas gitu kan. Kalau kita bisa bikin satgas secara mendadak itu kemudian bisa, kenapa untuk transformasi itu nggak ada satgas kan gitu. Jadi tidak ada misalnya menurut saya sih tidak ada rumus, tidak ada pekerjaan di situ. Justru kita itu bisa memanfaatkan, kalau bagi saya ini jadi peluang ini polisi untuk memperbaiki diri gitu. Bukan suatu tsunami bagi saya. Saya kembali ke Mas Bambang. Mas Bambang, kalau dalam Undang-Undang Polri kan kita kenal bahwa institusi Polri adalah institusi non-kombatan atau institusi sipil sebenarnya. Menurut Anda, apakah mungkin sebenarnya dengan penempatan mereka di jabatan sipil sudah sesuai dengan kinerja mereka, didikan mereka selama ini, atau bagaimana sebenarnya? Ya, kalau saya melihat sejak awal dididik, ya mereka tidak dicetak untuk menjadi birokrat-birokrat di kementerian dan lembaga. Mereka lebih pada tugas-tugas kepolisian. Tugas-tugas kepolisian ini kan meliputi Kamtibmas dan terutama Kamtibmas, pemeliharaan keamanan ketertiban dan penegakan hukum. Jadi fokusnya di sana. Memang kemarin ketika berada di kementerian dan lembaga, fungsi mereka salah satunya melakukan pengawasan pada lembaga terkait. Tapi isu yang beredar kan juga tidak hanya melakukan pengawasan, tapi menjadi pengamanan. Itulah yang akan yang memunculkan persepsi adanya konflik kepentingan, karena konflik kepentingan antara ini yang diawasi dan yang mengawasi kan sama saja kalau mereka ada di luar struktur. Makanya kemarin keputusan MK mengembalikan itu memang sudah, saya melihatnya sudah sangat tepat ya, karena memang dalam undang-undangnya memang mengatur seperti itu, tidak bisa di luar struktur karena harus mengundurkan diri dan pensiun dini. Semangat undang-undang itu adalah menjaga agar Polri ini tetap profesional dan sebagai Polri sebagai lembaga yang diberikan kewenangan negara dalam tugas kepolisian ini lebih profesional dan bebas konflik kepentingan dan lebih independen, karena harus disadari bahwa Polri ini adalah aparatur negara, bukan aparatur pemerintah. Meskipun sama-sama di sipil, tapi harus dicatat itu tadi, harus digarisbawahi bahwa Polri ini adalah aparatur negara, bukan aparatur pemerintah. Bahwa Polri mendukung pemerintah itu dalam melaksanakan tugas-tugasnya itu dalam rangka sebagai aparatur negara gitu loh. Ini memang sesuatu yang masih sulit dipahami karena perbedaannya memang sangat tipis antara aparatur negara, aparatur pemerintah, atau dalam tanda kutip aparatur kekuasaan seperti itu. Makanya keputusan MK ini merubah mindset tersebut gitu, dan harus dan ini harus disadari oleh kawan-kawan kepolisian. Mas Bambang, kalau kita melihat dalam sidang kemarin, dari alasan penggugat adalah karena banyak anggota polisi aktif yang menduduki jabatan, ada kepala BNN, ada BSSN, BNPT, KPK. Menurut Anda dengan eksodus yang hasil putusan ini, perpindahan kembali ke institusi Polri ini, apakah akan mengganggu sebenarnya apa yang telah dilakukan selama ini di institusi sipil tersebut, atau bagaimana sebenarnya? Ya, sedikit ada goncangan juga ya. Artinya yang selama ini tugas-tugas Polri yang dilakukan secara profesional melakukan pengawasan ini tentunya akan berkurang. Ini tentu akan membuat kementerian dan lembaga itu berbeda dengan kemarin, akan semakin longgar gitu. Artinya peluang-peluang untuk melakukan pelanggaran itu kembali muncul seperti itu. Tetapi ini kan persoalannya bukan hanya sekedar penempatan Polri di luar struktur, tapi adalah koordinasi antar lembaga. Artinya kalau itu tidak bisa diselesaikan antara antar lembaga, tentu ini akan menjadi dampak yang negatif. Tetapi bagaimanapun juga masing-masing harus profesional. Ego sektoral itu harus dihilangkan.
dan pucuk pimpinan antar lembaga inilah yang harus memastikan bahwa koordinasi kerja itu tetap berjalan dengan semestinya, seperti itu. Oke, saya kembali ke Pak Arianto. Pak Arianto, bagaimana Anda melihat bahwa ada beberapa institusi sipil yang selama ini sudah menjadi bagian dari Polri atau selalu dipimpin oleh anggota Polri, pada akhirnya harus kembali lagi ke institusi Polri, terutama seperti BNN, BNPT. Mohon maaf ya kalau saya mungkin salah memaknainya ya. Keputusan daripada MA kemarin itu kan hanya bunyinya tidak boleh polisi yang aktif kemudian bertugas di tempat lembaga yang lain gitu kan. Bukan berarti tidak boleh, tapi harus keluar dulu. Harus keluar, pensiun. Kemudian baru masuk ke situ. Berarti bukan tidak ada larangan Pak untuk anggota polisi masuk situ sepanjang dia sudah pensiun daripada polisi. Nah, otomatis besok seandainya ini BNN misalnya tuh, ya paling tinggal yang sekarang masih dinas itu ya suruh pensiun, kemudian mau boleh ke situ kalau memang dia maunya ke situ. Ini efek daripada ini kan kepada anggota ya Pak, itu nanti harus milih itu nanti apakah berhenti dari polisi atau kemudian tetap di situ. Itu nomor satu. Sehingga bagi saya tidak ada kekhawatiran lembaga-lembaga lain yang memang dibutuhkan adanya figur polisi itu akan kehilangan figur polisi di situ. Saya ingin menyampaikan ya, penugasan polisi di luar lembaga ini itu ada positifnya, ada negatifnya. Positifnya adalah dulu dibutuhkan profesionalisasi polisi itu untuk pengawasan biasanya. Makanya dulu penugasan keluar itu harus menunggu lembaga yang minta kan gitu kan. Kalau lembaga minta dikirimlah ke sana dan itu memang efektif. Karena saya pun dulu juga gitu Pak. Saya menjelang pensiun itu saya diminta ke BPN. Nah, saya keluar dulu dari polisi dan masuk ke BPN. Dan saya di situ di BPN saya bikin perubahan banyak sekali. Tanya itu Pak Ahok, Pak Ganjar Pranowo, Pak Gamari. Itu ya dulu saya waktu di BPN saya bikin sistem bagaimana menyelesaikan sengketa tanah sehingga yang sengketa tanah yang berlarut-larut nggak selesai. Dengan adanya saya di situ karena saya biasa ya menyelesaikan sengketa sehingga ada positifnya gitu. Yang kedua positifnya adalah koordinasi. Polisi itu kalau kerja kan nggak bisa sendiri Pak, harus dengan lembaga yang lain. Dengan adanya anggota polisi yang situ maka koordinasinya itu akan lebih erat, cepat sekali gitu. Itu hanya sayangnya ada negatifnya juga kalau ada polisi masuk ke situ itu seakan-akan kan menutup karir daripada orang yang sudah dari kecil ada di situ gitu sehingga itu. Jadi sipil ya, jabatan sipil itulah itu ya. Kondisinya ya. Jadi kalau saya melihatnya seperti itu. Jadi bagi saya ini bukan barang susah ini. Karena tinggal suruh pilih kalau mau berhenti kemudian masuk atau kembali ke polisi gitu. Saya terakhir ke polisi di situ. Saya terakhir ke Mas Bambang, bukan barang susah kalau kata Pak Arianto, transisi kalau kata Pak Yusri butuh transisi waktu. Apa yang harus disiapkan? Singkat saja Pak, terakhir. Ya satu kesiapan mental ya kepada untuk anggota. Ini memang ada sebuah perubahan yang sangat drastis karena 10 tahun ini mereka dalam zona nyaman untuk bisa di luar lembaga di luar Polri seperti itu. Makanya kesiapan mental yang seperti disampaikan Pak Arianto tadi, mereka harus siap mental untuk memilih tetap di dalam Polri atau mengundurkan diri atau pensiun dini itu tadi dan kemudian bertugas di kementerian atau lembaga lain. Itu satu terkait dengan personil, terkait dengan organisasi ya Polri harus segera mempersiapkan pengembangan organisasinya kemana mereka nanti ditampung, job-job apa saja yang harus disiapkan untuk mereka karena tentu itu sangat berpengaruh pada kinerja mereka nanti yang sudah kembali ke Polri. Oke. Terima kasih atas apa yang disampaikan penasihat ahli Kapolri Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi dan juga pengamat kepolisian ISES Bambang Rukminto. Semoga apa yang disampaikan ini bisa memberikan ya jalan terang, jalan tengah juga buat bagaimana reformasi Polri ini untuk pelayanan terhadap masyarakat. Sekali lagi terima kasih Bapak-bapak. Sehat-sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih Pak Arianto. Waalaikumsalam. Saudara jangan kemana-mana, Sapa Indonesia Pagi akan segera kembali dengan informasi lainnya. Salah satunya bencana tanah longsor terjang 2 dusun Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. 16 rumah tertimbun longsor dan 2 warga meninggal. Masih di Sapa Indonesia Pagi bersama saya Mario Sarong. Saudara, polisi menangkap 2 pelaku pembunuhan pengemudi taksi online yang jasadnya ditemukan di Tol Jagorawi, Bogor, Jawa Barat.
Kedua pelaku ditangkap di Ciamis, Jawa Barat saat hendak kabur. Polisi bilang pelaku merampok dengan modus memesan taksi online. Setelah menghabisi nyawa korban, pelaku membuang jenazahnya di Tol Jagorawi, kilometer 30. Polisi menyita sejumlah barang bukti termasuk 1 unit mobil dan tali tambang. Pelaku berjumlah 2 orang sudah bisa diamankan. Tersangka inisial MS mengajak tersangka AH untuk merampok sopir taksi online. Jadi memang sudah ada niatan awal, kemudian dari pendalaman kemungkinan besar karena disana ekonomi. Dari hasil otopsi jenazah sopir taksi online yang ditemukan di Tol Jagorawi, ditemukan ada luka benda tumpul di tubuh korban. Usai diotopsi, jenazah korban langsung diserahkan ke pihak keluarga. Jenazah sudah dalam keadaan proses pembusukan dan ditemukan beberapa luka dan memar pada tubuh bagian luar. Dilakukan pengambilan sampel untuk pemeriksaan histopatologi forensik di Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Puskesmas Polri. Selanjutnya kami akan terus berkoordinasi dengan penyidik. Adapun jenazah selanjutnya telah dilakukan pemeriksaan jenazah dan diserahkan kepada keluarga pada hari itu juga. Kita ke informasi selanjutnya, Saudara. Bencana tanah longsor terjang 2 dusun di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Akibat peristiwa ini, 16 rumah tertimbun longsor dan 2 warga meninggal, serta 21 warga dinyatakan hilang. Upaya evakuasi dan pencarian terhadap korban hilang yang diduga tertimbun longsor kembali dilanjutkan tim SAR gabungan Jumat pagi ini, setelah sebelumnya dihentikan pada Kamis malam. Pagi ini, Jumat 14 November 2025, tim SAR akan mengerahkan alat berat untuk mengevakuasi korban yang diduga masih tertimbun longsor. Peristiwa longsor terjadi pada Kamis malam sekitar jam 20 waktu Indonesia Barat. Longsoran terjadi di tebing yang berada di atas permukiman warga di Dusun Tarukahan dan Dusun Cibuyut. Diduga tebing longsor dipicu akibat hujan deras yang terus mengguyur wilayah tersebut. Dalam peristiwa ini, 16 rumah tertimbun longsor dan 2 warga meninggal, serta 21 orang dinyatakan hilang. Tim SAR gabungan BPBD Kabupaten Cilacap hingga Kamis malam terus melakukan pencarian korban yang diduga masih tertimbun dengan peralatan sederhana. Data yang ada di kita ada sekitar 16 rumah yang tertimbun, termasuk warganya 30 orang yang tertimbun, tapi alhamdulillah sudah bisa terangkat 6 orang, 5 orang selamat dan 1 orang meninggal dunia. Jadi prediksi kami ini datanya juga masih dinamis. Prediksi kami malam ini masih ada sekitar 24 orang berarti yang tertimbun di longsoran ini di 2 dusun, yaitu Dusun Tarukahan sama Dusun Cibuyut ya, Desa Cibenying, Kecamatan Majenang. Dan untuk mengetahui kondisi terkini pasca longsor yang menerjang 2 dusun di Desa Cibenying, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, sudah ada jurnalis Kompas TV, Bayu Nur Sasongko. Bayu, selamat pagi. Bagaimana kondisi terkini di lokasi longsor yang bisa Anda update dan informasikan pada kita? Iya, selamat pagi dan juga saudara. Saat ini kondisi di lokasi longsor di Dusun Tarukahan dan Cibuyut di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, memang akan dilakukan pencarian oleh tim gabungan dari BPBD, Basarnas, TNI dan Polri serta para relawan telah menyiapkan diri dan tengah menuju ke lokasi. Berbagai peralatan seperti alat potong, alat semprot dan pompa air tadi terlihat memang telah dibawa oleh petugas. Akan digunakan untuk memudahkan proses pencarian dan penggalian. Dan juga saudara, dapat saya laporkan juga bahwa alat berat juga telah disiapkan untuk membantu upaya proses pencarian korban, 21 korban yang dinyatakan hilang
pada bencana longsor kali ini. Ya. Begitu. Oke, Bayu, hingga saat ini apa yang menjadi kendala dalam pencarian korban? Iya, tadi baru saja tim dari BPBD, Forkompinda Kabupaten Cilacap, TNI dan Polri melakukan rapat koordinasi menentukan prioritas apa yang hari ini yang akan dilakukan oleh tim gabungan ini. Sepertinya memang titik-titik tertentu akan dilakukan pencarian dan menjadi prioritas. Memang sudah dipetakan, ya ini titik mana saja yang akan menjadi fokus dari tim gabungan ini dalam melakukan upaya penggalian, evakuasi, pencarian para korban yang dinyatakan hilang ini. Begitu. Oke, terima kasih Bayu Nur Sasongko atas laporannya. Selalu update kepada kita terkait dengan informasi terkini. Selamat bertugas kembali dan utamakan kehati-hatian. Saudara, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dorong keberlanjutan program keluarga sigap di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Program ini merupakan kampanye perubahan perilaku untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Program Keluarga Sigap telah berjalan sejak tahun 2023. Program ini menjangkau keluarga dengan anak usia 0 sampai 2 tahun atau bayi 2 tahun. Melalui pelatihan kader, kunjungan rumah, kelas ibu bayi 2 tahun atau balita untuk melakukan 3 perilaku utama, yakni imunisasi rutin, cuci tangan pakai sabun, serta pemberian makanan bergizi dan camilan sehat. Program ini diimplementasikan di 3 wilayah, yakni Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, dan Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Untuk mendukung keberlanjutan program, pemerintah Kabupaten Banjar, Kementerian Desa Pembangunan Desa Tertinggal, dan tim Keluarga Sigap menggelar lokakarya bahas keberlanjutan program di 149 desa. Kegiatan program Keluarga Sigap itu, jadi dampaknya adalah banyaknya dan adanya salah satunya masyarakat yang langsung turun ke posyandu. Yang dulunya tidak mau imunisasi, sekarang alhamdulillah ada beberapa yang mau imunisasi. Program ini diharapkan bisa terus berlanjut dengan menerapkan pemanfaatan dana desa yang optimal untuk keperluan kesehatan dasar, untuk memastikan setiap desa memiliki akses layanan kesehatan yang lebih baik. Tetap kami mantau terhadap 3 program ini terkait realisasi penggunaan dana desa. Cuci tangan pakai sabun, apakah dana desa dipakai untuk pelayanan dasar kesehatan? Imunisasi rutin lengkap, kemudian pemberian makanan tambahan, makanan bergizi, camilan sehat. Yang kami pantau itunya. Kepala Desa Bawahan Pasar Kabupaten Banjar, Mulyadi, mengaku siap melanjutkan program sigap menggunakan dana desa. Menurutnya, program kesehatan menjadi yang utama, apalagi program ini akan menyentuh langsung masyarakat. Kami terus mendukung dan terus berupaya untuk melanjutkan kegiatan sigap ini karena ini adalah salah satu program yang memang benar-benar menyentuh dengan masyarakat, benar-benar ini dirasakan dampaknya oleh masyarakat, sehingga kami dari pemerintah desa harus memberikan beban yang sangat besar. Hingga Oktober 2025, program Keluarga Sigap telah menjangkau 5.115 orang tua baduta dari 149 desa, 491 kader dari 285 posyandu yang telah diberikan pelatihan dan telah melakukan 5.037 kunjungan rumah pertama. Nabila Ceva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Saudara, jangan kemana-mana, Sapa Indonesia Pagi akan segera kembali dengan informasi lainnya. Salah satunya, Menteri Keuangan Purbaya Sadewa menargetkan kenaikan rasio pajak di kisaran 12% sampai 15% pada tahun 2029. Saat ini tax rasio masih mentok di 10%, bahkan dalam tren melorot. Padahal realisasi investasi terus naik. Siapa yang berpotensi dibidik oleh pajak? Kompas Bisnis akan mengulasnya bersama rekan saya Putri Oktaviani. Anda menyaksikan Kompas Bisnis Saudara bersama saya Putri Oktaviani. Saat investasi naik, rasio pajak malah melorot.
Mahkamah Konstitusi menegaskan menolak gugatan atas pajak pensiun. Ini keputusan terbaru yang keluar pada 13 November 2025. Jadi bagi pekerja yang pensiun, uang pesangon termasuk yang tetap ini kena pajak. Tetapi kami tidak hanya ini yang akan dibahas di Kompas Bisnis Saudara. Ada masalah pajak yaitu tax ratio yang mimpinya tinggi, kenyataannya masih terseok-seok. Padahal realisasi investasi terus naik. Realisasi investasi naik, rasio pajak malah melorot. Apa masalahnya? Kita ke data selanjutnya. Oke, jadi kenapa investasi menjadi indikator penting dalam mencapai rasio pajak? Nah, kita lihat data berikut ini ya. Ini adalah distribusi PDB berdasar pengeluaran kuartal 3 2025. Kita lihat ini ada konsumsi rumah tangga berada di 53,15%, PMTB atau investasi ini 29,09%, ekspor 23,64% dan konsumsi pemerintah 7,17%. Ini diambil datanya dari BPS. Nah, kita lihat kan ini datanya. Jadi investasi atau kalau kata BPS nih bahasanya adalah PMTB atau bahasa rumitnya ini pembentukan modal tetap bruto berada di sini di urutan kedua. Nah, dalam konteks distribusi terhadap PDB. Kita dengarkan terlebih dahulu pernyataan Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM, Todo Tua Pasaribu berikut ini. Investasi berkontribusi kurang lebih sekitar 26 sampai 30% terhadap angka pertumbuhan ekonomi. 55% itu berbicara serapan angka konsumsi, ada angka ekspor dan lain-lainnya. Artinya 26-30% ini sangat sensitif. Maka kalau kita mau berbicara menuju kepada angka pertumbuhan 8%, itu ada hitungannya berapa realisasi investasi yang harus terjadi menuju kepada 8%. Angka kalkulasinya, total konsolidasinya dalam 5 tahun itu adalah 13.000 triliun. 2 periode pemerintahan sebelumnya realisasi investasi yang terjadi itu kurang lebih konsolidasinya sekitar 9.200 triliun dalam 10 tahun. Nah, target investasi nasional saudara juga terus meningkat setiap tahunnya. Pada 2024 targetnya itu 1.650 triliun yang ini nih ya. Tapi memang udah terlampaui dengan realisasi 1.700 triliun. Kita lihat pertumbuhannya di grafik berikut ini. Jadi di tahun 2025 itu targetnya adalah 1.905 triliun. Kemudian di 2026 2.175 triliun dan di 2029 naik jadi 3.014 triliun. Nah, menariknya saudara, realisasi investasi ini tidak sejalan dengan penyerapan tenaga kerja. Menteri Investasi, Hilirisasi, dan Kepala BKPM saat ke Kompas TV itu bilang dulu realisasi investasi 1 triliun itu bisa menyerap 2.500 tenaga kerja. Tapi sekarang tersisa cuma setengahnya atau setiap 1 triliun cuman menyerap 1.200-an pekerja aja. Apakah ini yang menyebabkan rasio pajak kita juga belum terbang kemana-mana? Kita ke data selanjutnya. Nah, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menargetkan kenaikan rasio pajak pada 2029 itu di kisaran 11,52% hingga 15% dari produk domestik bruto atau PDB. Hal ini tertuang dalam lampiran Peraturan Menteri Keuangan PMK nomor 70 tahun 2025 tentang rencana strategis Kemenkeu 2025-2029. Tapi mungkin nggak sih? Karena kalau kita lihat realisasinya 4 tahun terakhir, kita lihat di sini rasio pajak Indonesia atau tax ratio di 2022 itu adalah 10,38. Kemudian 2023 itu 10,31, 2024 10,08 dan di 2025 di 10,03, sementara di kuartal 3 ini baru 8,88%, artinya masih berada di kisaran 10% ya. Nah, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yakin rasio pajak atau tax ratio Indonesia akan naik. Kan kita kan masih puluhan kemarin kan ya. Ini kan stimulus baru perubahan kebijakan baru 1 bulan. Mungkin triwulan terakhir baru kelihatan penuh triwulan keempat, cuman 1/4 dari full 1 tahun kan.
Misalnya naik pun sedikit naik, tapi kalau tahun depan saya pikir akan lebih tinggi, minimal 0,5% dari tahun ini tax rasionya minimal ya. Kalau saya efisiensikan yang lain-lain harusnya lebih tinggi lagi. Kita ngejar ke arah sana. Nah, setelah ini Kompas Bisnis akan tanya ke Kepala Ekonom BCA, kenapa sih tax ratio Indonesia nggak kemana-mana? Tetap bersama kami saudara di Kompas Bisnis. Rayakan dedikasi pemerintah kabupaten dan kota dalam pembangunan berkelanjutan yang inklusif. Kompas TV bersama Muhammad Tito Karnavian, Budi Gunadi Sadikin, Maman Abdurrahman, Afrian Syah Nur dengan penampilan spesial dari 10 to 5, Ria Asih Percussion, Rofifah Juniandar, Energy Acapella dalam Malam Puncak Anugerah Cita Negeri 2025, Sabtu 15 November pukul 8 malam di Kompas TV. Double Agent, Double Action. Batuk nggak berhenti. Ada Bodrek Batuk Double Action. Batuk kering, berdahak. Bodrek Batuk, Double Action. Pertama dari Bodrek. Beda batuknya, satu solusinya. Dengan Double Action formula, redakan batuk kering, batuk berdahak, nggak ribet. Terus menangkan harimu. Banyak yang sudah membuktikan Aqua terasa sejuk meski tanpa didinginkan. Diproses dari air pegunungan dalam aquifer yang terlindungi, kaya akan mineral alami. Aqua, hadirkan kesejukan badan dan pikiran. Baru, Indomie Nyemek Bangladesh E. Kolaborasi viral bareng pelopor mie Bangladesh E. Rempah dan nyemeknya, ini baru Bangladesh E. Indomie Nyemek Bangladesh E. Nyemeknya baru, rempahnya skala pitu. Double Agent, Double Action. Batuk nggak berhenti. Ada Bodrek Batuk Double Action. Batuk kering, berdahak. Bodrek Batuk, Double Action. Pertama dari Bodrek. Beda batuknya, satu solusinya. Dengan Double Action formula, redakan batuk kering, batuk berdahak, nggak ribet. Terus menangkan harimu. Telinga gatal? Telinga kotor? Jangan dikorek. Teteskan Vital Ear Oil sebagai obat tetes antiseptik rongga telinga Anda. Vital Ear Oil diproduksi oleh Medicon. Kabupaten Seram bagian timur kini tengah menjadi sorotan nasional. Melalui 35.000 hektar hutan sagu siap panen menjadi lokasi proyek strategis nasional hilirisasi sagu untuk mewujudkan ketahanan pangan, energi, dan air berbasis kekuatan lokal. Temukan jawabannya dalam Zona Inspirasi Seram bagian timur. Gerak cepat hilirisasi sagu menuju ketahanan pangan nasional. Jumat 14 November pukul 2 siang. Live di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Kembali di Kompas Bisnis Saudara, gejolak ekonomi global dan ketidakpastian pasar terus terjadi. Namun emas masih kerap dianggap sebagai aset investasi yang aman dan tahan krisis. Lalu apakah emas masih bisa disebut sebagai investasi yang stabil? Dan bagaimana proyeksi pergerakan harganya hingga akhir tahun ini? Berikut liputan jurnalis Kompas TV Asri Gunawan dan juru kamera Bodia Vimala. Di tengah gejolak ekonomi global dan naik turunnya harga komoditas, minat masyarakat Indonesia untuk berinvestasi di emas justru terus meningkat. Laporan dari World Gold Council juga menyatakan performa Indonesia terhadap emas ini terus meningkat atau sangat tinggi dibandingkan dengan kelas aset lainnya. Lebih detail soal stabilitas dan proyeksi harga emas, saya sudah bersama dengan Global Head of Central Bank's World Gold Council, Xiao Kaifan. Hello, how are you? Good, how are you? I'm good. Okay, so gold prices have been quite volatile lately. Would you regard gold as a stable investment asset? I would say gold is absolutely a necessary asset for all investors to consider because the world is undergoing massive change that maybe a lot of investors are not quite prepared for. And the reason we've seen gold prices go up so much is because so many investors are concerned about the future of geopolitics, the future of trade relationships, and even the future of monetary policy and the stability of their currencies. So that's all what makes gold so attractive right now. So I'd say gold is absolutely a necessary asset going forward. So what is your outlook for gold prices toward this end of this year? And then do you anticipate gold as a upward or downward trend?
So unfortunately, the World Gold Council doesn't forecast gold prices, but what I can say is that the fundamentals for gold demand remain very, very strong. Central banks have been buying record-breaking amounts of gold, and we expect that pattern to continue. Investors have been buying quite a bit of gold around the world as well. For all the reasons I said before, there's just a general sense of unease and uncertainty, and of the world moving into a very different and much less stable state. So I think that for all those reasons, investors are going to continue to value gold and will look to support the gold price and the gold market going forward. I see that whatever the direction, the gold prices will continue to reflect investor sentiment and also the market dynamics. Okay, thank you so much, Syaukai. Okay, saudara, tentu saja harga emas tidak bisa diprediksi secara pasti harga naik turunnya, namun tentu saja edukasi dan juga pengetahuan secara literasi terkait investasi emas perlu dilakukan dan perlu Anda ketahui sebelum Anda berinvestasi emas. Asri Gunawan, Bodia Vimala, Kompas TV, Jakarta. Saudara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menargetkan kenaikan rasio pajak di kisaran 12% sampai 15% pada tahun 2029. Saat ini tax rasio masih mentok di 10%. Bahkan dalam tren melorot. Padahal realisasi investasi terus naik. Siapa yang berpotensi dibidik oleh pajak? Kompas Bisnis akan mengulasnya. Usai jeda. Rayakan dedikasi. Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pengujian material atas ketentuan pemajakan atas uang pensiun. Menurut MK, permohonan yang disampaikan pemohon tidak jelas atau kabur. Dengan demikian, MK memutuskan untuk tidak mempertimbangkan lebih lanjut permohonan yang disampaikan. Sebelumnya, pemohon mengungkapkan pasal-pasal yang digugat menempatkan seluruh tambahan kemampuan ekonomis sebagai objek pajak, termasuk pesangon dan pensiun, serta tarif progresif atas pesangon dan pensiun. Pemohon menilai pesangon dan pensiun seharusnya merupakan hak normatif para pekerja setelah puluhan tahun bekerja. Realisasi investasi versus serapan tenaga kerja dan hubungannya dengan tax ratio Indonesia yang belum kemana-mana malah melorot. Kompas Bisnis akan tanya ke Kepala Ekonom Bank Sentral Asia BCA, David Sumual. Selamat pagi Pak David. Selamat pagi Mbak Okta. Pak David, jadi apa sih sebetulnya penyebab tren realisasi investasinya ini naik tapi justru nggak sejalan dengan rasio penerimaan pajaknya? Apakah memang terlalu banyak insentif bagi investasi atau seperti apa Pak David? Ya, investasi memang masih trending up ya. Tahun depan malah kita targetkan tuh naik lagi kan sekitar 15%. Jadi memang kalau beberapa tahun terakhir ini memang lebih kuat di investasi domestik ya. Sedangkan investasi asing masih relatif ya pertumbuhannya lebih rendah daripada pertumbuhan investasi domestik. Nah, untuk teksnya sendiri sebenarnya banyak faktor ya. Jadi memang satu hal kita kan memang betul Mbak Okta katakan tadi kita banyak memberikan insentif juga ke berupa berbagai allowance ya, tax allowance, tax holiday, pembebasan PPN, juga untuk mereka kan biasanya untuk tahap awal tuh banyak impor mesin ya, barang modal. Dan juga bahan-bahan baku itu juga banyak ada pengurangan. Dari segi PBB lalu dan lain-lain juga banyak pengurangan. Dan juga sebenarnya ini juga positif ya, kita ada super tax deduction untuk R&D. Jadi untuk R&D dan kegiatan vokasi itu juga ada deduction. Nah, untuk tahun ini perkiraan mungkin insentif pajak itu bisa sampai 1.500-an T ya, karena di kuartal 3 itu kurang lebih sekitaran 1.300-an T. Jadi ini salah satu faktor betul. Selain juga memang proyek-proyek ini juga kebanyakan juga masih on progress ya, jadi masih mendapatkan fasilitas tapi dia belum berkontribusi optimal dari segi pajaknya.
Jadi kalau dia sudah beroperasi penuh, tentu kan nanti mereka mulai bayar pajak tuh, pajak PPH. Terus juga sepanjang rantai nilainya itu kan juga mulai dari hulu sampai ke hilir untuk proyek-proyek tersebut mereka juga nanti akan bayar pajak. Nah, itu yang membuat ya dua hal itu, dan juga masih banyak hal lain ya, seperti contohnya juga dari segi investasi yang masuk tuh kebanyakan masih padat modal. Nah, kalau padat modal memang ini kebanyakan kan mereka juga untuk orientasinya ekspor ya. Jadi kalau misalnya padat modal, ya ini serapan tenaga kerjanya kurang. Nah, kalau serapan tenaga kerjanya kurang, ya kontribusi dari PPH karyawan misalnya, atau nanti untuk konsumsi karyawan ya, kalau mereka mulai berkonsumsi, ini untuk PPN-nya juga akan lebih rendah dibandingkan padat karya. Jadi memang terakhir-terakhir ini kalau kita perhatikan, bahkan sebelum pandemi itu memang yang masuk itu kebanyakan padat modal, kaitan dengan hilirisasi, smelter ya, dan seterusnya. Tapi yang lain, yang padat karya ini memang mungkin perlu ada insentif khusus ya untuk sektor ini untuk bisa lebih kuat lagi. Jadi itu hal-hal. Selain juga mungkin dari sisi pajak secara keseluruhan ya, kalau kita lihat masih banyak underground ekonomi dan juga sektor informal yang belum tergarap ya. Jadi ini juga banyaklah sebenarnya hal-hal yang mengganggu kenapa walaupun dari sisi investasi kecenderungan naik, ini pajaknya belum bergerak ya. Jadi kalau dilihat dari tax effort atau sering disebut juga sebagai tax ratio, itu cenderung menurun ya sejak lepas pandemi itu masih di atas 10%, 10,5%, 11%, sekarang hanya kisaran 10%, Mbak Okta. Oke, harapannya kan makin banyak insentif, makin banyak juga investasinya, terutama di padat karya. Pak David, BenQ bilang akan menaikkan rasio pajak sampai 15%. Kalau kita tahu kan ya emang masih berada di kisaran 10% nih. Mungkin nggak sih? Karena selama ini kan itu tadi yang mentok di 10%. Ya itu, kelihatannya masih akan perlu extra effort ya ke depan, karena tadi saya bilang masih banyak di dalam ekosistem itu yang belum masuk ke dalam sistem ya, jadi masih di luar ya tadi sektor informalnya, underground ekonominya, dan juga kita tahu kan akhir-akhir ini juga banyak belanja masyarakat tuh via online, ini juga belum tergarap secara optimal juga ya. Apalagi tahun ini kan di awal tahun sempat ada hambatan dari sistem Cortex kita. Jadi mungkin, nah ini tergantung nih Cortexnya juga selesainya kapan ya. Ini juga bisa harapannya membantu ya. Satu hal lagi sebenarnya kalau kita perhatikan sejarah ke belakang itu juga ada kaitan dengan harga komoditas juga ya. Jadi kalau harga komoditas lagi bagus itu biasanya juga tax effort kita maupun juga dari sisi tax kecenderungan naik ya kalau misalnya harga komoditas lagi baik. Jadi fluktuasi dari harga komoditas itu juga pengaruh juga ke pajak ya. Jadi ya memang perlu ada upaya-upaya perombakan atau reformasi struktural ya untuk menggerakkan ekonomi di satu sisi, dan di sisi lain kita berharap juga effortnya juga makin baik untuk meningkatkan pendapatan pajak tadi. Oke, Pak David berarti bisa dikatakan gini, karena sekarang masih di kisaran 10%, artinya masih jauhkah gitu Pak untuk kita perjalanan ke sampai 15% itu kalau dilihat dari kondisi yang sekarang aja? Ya sebenarnya kalau kita lihat negara-negara tetangga kita itu achievable ke arah 15% ya, tapi memang perlu ada upaya-upaya yang strategis dari sekarang kita upayakan supaya ini pelan-pelan naik ya. Jadi jangan sampai nanti naik sebentar habis itu nggak konsisten, nggak sustain gitu ya. Jadi industrinya juga kita jaga supaya jangan ada hambatan-hambatan juga buat mereka ya. Karena kan kita ini bersaing sebenarnya dengan negara-negara tetangga juga ya untuk menyerap investasi ya. Jadi kalau ada hambatan tentu bisa saja malah PMDN yang tadinya masih kencang di dalam negeri bisa aja mereka malah beralih ke negara lain gitu ya. Jadi memang perlu ada upaya-upaya ini ya untuk mengatasi tadi hambatan strukturalnya. Oke, Pak David tadi sempat menyebutkan soal bagaimana kita perlu extra effort nih kayaknya. Nah, extra effort yang seperti apa sih Pak? Atau sasarannya yang baiknya itu seperti apa yang bisa dijadikan catatan pemerintah? Jangan sampai kebijakan yang dikeluarkan ini justru memberatkan masyarakat gitu. Supaya bisa itu tadi dalam bersamaan juga bisa menaikkan tax ratio. Ya banyak hal ya, dan yang penting roadmap-nya kita
buat dulu gitu ya, bagaimana untuk tadi saya sebutkan misalnya underground ekonomi kita kan masih besar, ini bagaimana memasukkannya ke dalam sistem supaya ini berkeadilan antara yang bayar pajak sama yang tidak bayar pajak gitu ya. Kan contohnya kemarin kan Kementerian Keuangan bicara soal rokok ya. Nah ini yang rokok ilegal kan juga banyak. Bagaimana bisa masuk ke dalam sistem supaya persaingannya itu untuk ini baru ngomongin rokok ya, itu supaya bersaing secara adil tentunya ya. Ada supaya semuanya juga bayar pajak misalnya atau bayar bea, bayar cukai ya. Nah yang lain juga banyak kan sebenarnya hal-hal belum barang selundupan dan lain-lain yang juga mengganggu tadi yang saya sebutkan underground itu. Tapi untuk yang sifatnya jangka panjang saya pikir masih tetap harus diberikan insentif ya. Contohnya tadi super tax deduction ini saya pikir inisiatif yang sangat baik ya. Jadi untuk R&D itu harusnya untuk kepentingan untuk meningkatkan dan mendorong industrialisasi dalam negeri, ya kita harus berikan semacam insentif juga ya, untuk yang memberi manfaat dalam jangka panjang gitu. Contohnya China itu kan untuk expert ya, ahli-ahli di bidang industri itu malah diberikan potongan PPh gitu ya, sehingga tenaga-tenaga yang skillful selama ini kan diaspora China juga besar di luar negeri itu pada mereka balik lagi ke dalam negeri untuk membangun industri di dalam negerinya mereka. Ini saya pikir juga kebijakan-kebijakan yang sifatnya berdampak jangka panjang ini juga perlu didorong ya. Sambilan juga kita kan ingin mendorong investasi, tadi penguatan SDM-nya dan bisa menyerap tenaga kerja ke depannya begitu. Oke, nah kita sekarang bicara soal penyerapan tenaga kerja nih Pak. Penyerapan tenaga kerja terhadap dasar investasi ini juga kayaknya berkebalikan. Kalau dulu 1 triliun bisa serap 2.500 pekerja. Kalau sekarang investasi yang sama cuman bisa menyerap setengahnya sekitar 1.200-an pekerja. Apakah ini juga jadi penyebab tax ratio kita nggak naik-naik? Ya itu yang tadi saya sampaikan ya, jadi lebih ke arah padat modal. Jadi kita tahu kalau industri manufaktur itu memang dulu penyerapan tenaga kerjanya bisa besar sekali ya, makanya rasionya tadi yang seperti Mbak Okta katakan. Tapi sekarang itu kan manufaktur itu mengarah ke otomatisasi dan robotisasi. Jadi banyak pabrik yang saya kunjungi yang sekarang mengurangi tenaga kerjanya hampir ada yang sepertiga, ada yang separuh ya. Karena mereka pekerja itu hanya sebagai co-pilot ya, mereka menggunakan robot atau full automation dan pekerjanya hanya sebagai supervisor gitu ya. Nah ini ke depan mungkin perlu dilihat juga sektor-sektor yang bisa menyerap tenaga kerja besar. Salah satunya jasa menurut saya. Misalnya yang kaitan dengan pariwisata, saya pikir juga bisa didorong. Yang terkait dengan green economy misalnya ini juga bisa didorong. Dan sektor-sektor lain. Saya pikir jasa ini salah satu hal yang mungkin nanti penyerapan tenaga kerja selain perdagangan ya itu juga cukup besar. Tapi kalau manufaktur memang trennya menurut saya ya kecuali beberapa yang memang masih akan tetap besar ya penyerapannya seperti untuk kretek, sigaret manusia itu ya masih menggunakan tenaga manusia, terus juga untuk misalnya tekstil ataupun alas kaki itu mungkin masih ya, tapi yang lain kelihatannya juga industrialisasinya mengarah ke robotisasi, jadi lebih ke jasa, terus juga perdagangan dan juga mungkin yang kaitan dengan logistik mungkin masih ya penyerapan tenaganya cukup besar. Oke, Pak David, dalam 4 tahun ke depan kalau tadi sempat disinggung soal ya investasi kita lagi-lagi harus butuh insentif nih dari pemerintah. Seberapa besarkah itu, seberapa seriuskah pemerintah juga harus memperhatikan soal insentifnya itu, sektor mana? Kemudian kalau memang insentif masih perlu buat investasi, berapa tax ratio Indonesia selanjutnya? Ya sebenarnya bukan hanya pajak aja, insentif pajak aja sebenarnya. Dibanding insentif pajak sebenarnya aturan-aturan yang transparan, predictable, ini kaitan dengan structural reform saya pikir harus terus dilanjutkan ya. Bagaimana kita meningkatkan kapasitas institusional kita, law enforcement kita ya, lalu juga ketersediaan SDM kita tadi ya. Insentif pajak mungkin beberapa yang kaitannya untuk menarik modal mungkin masih dibutuhkan ya. Dan saya berharap tax ratio kita juga ya nggak usah dipaksakan juga harus naik sekian persen, karena juga pemanfaatan dari tax itu juga lebih penting ya. Sebenarnya bagaimana supaya pemanfaatan taxnya itu
efisien gitu ya. Jadi upaya-upaya reformasi struktural termasuk debirokratisasi juga perlu diteruskan, Mbak Okta ya. Oke, jadi memang kalau tadi bicara soal insentif pajak untuk investasi, ini juga jadi salah satu aja begitu yang dibutuhkan. Kemudian tadi catatannya kalau misalnya memang punya mimpi tax ratio bisa sampai 15%, ya memang achievable, tapi harus ada extra effort dari pemerintah untuk bisa menaikkan tax ratio. Tapi yang paling penting adalah bagaimana pemanfaatan dari pajak itu sendiri. Terima kasih Kepala Ekonom Bank BCA, Pak David Sumual sudah bersama di Kompas Bisnis. Sehat selalu Pak David. Ya, selamat pagi. Saudara, usai jeda Sapa Indonesia Pagi masih akan kembali untuk Anda, jadi tetap bersama kami.